Nah, ajaran Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi adik dari akidah Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Menjawab soal-soal tentang identitas Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Itu kan namanya pertanyaan-pertanyaan dasar. Sifat 20 itu begitu saudara. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajib adanya. Karena Allah wajib adanya, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah. Lalu dalil-dalilnya dijelaskan oleh para ulama. Dan dalil sifat wujud ini perlu diterangkan kepada generasi. Mengapa khawatir sekarang ini tidak sedikit dosen-dosen liberal di perguruan tinggi, dosen-dosen yang terpengaruh pemikiran komunis di perguruan tinggi. Kalau anak-anak kita tidak mendalam tentang dalil wujudnya Allah, nanti masuk di UIN, di IAIN, jumpa dengan dosen-dosen yang liberal, diajak meragu-ragukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat wujud. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau Allah itu wujud sejak kapan? Maka jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari qidam, yaitu hudus baru mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Sifat qidam ini membantah terhadap orang-orang di luar Islam yang mempertuhankan makhluk. Orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria dan Yesus Kristus, Siti Maryam dan Nabi Isa. Itu gak betul. Siti Maryam bukan Tuhan. Mengapa? Tuhan itu tanpa permulaan. Siti Maryam itu dilahirkan. Nabi Isa juga ada permulaannya. Juga membantah terhadap ya kelompok-kelompok yang mempertuhankan alam sekitar. Di masyarakat kita ini walaupun muslim, kadang-kadang masih ada yang mempertuhankan makhluk halus. Ada. Diapakan? Dikasih sesajen. Itu namanya mempertuhankan. Mengapa mempertuhankan? Karena memberikan persembahan, menyembah. Masyarakat kita ini kalau yang di laut ya, kerjanya nelayan, ada yang punya tradisi larung laut, petik laut, bikin sesajen, nasi tumpeng, nasi kuning, ada kepala kambingnya, ada kepala sapinya. Lalu dibuang ke laut, persembahan kepada jin penjaga laut. Padahal jin itu makhluk halus, gak makan yang kasar-kasar. Mestinya dibawa ke sini. Kalau yang kasar-kasar itu makannya kasar. Itu bukan makanannya jin itu. Ya cuma kan persembahan, itu ajakan setan. Dan Muktamar Nahdlatul Ulama kelima memutuskan tradisi seperti itu termasuk syirik, keluar dari Islam. Itu yang di laut. Yang di masyarakat kita, saudara kita yang muslim ya, yang ada di darat, punya tradisi sesajen juga. Namanya sedekah bumi, sedekah kampung. Persembahan kepada jin penjaga kampung, penjaga bumi. Kadang-kadang petani-petani, di sini kan gak ada petani ya, gak ada kan? Soalnya di sini pedagang semua, pengusaha. Dan biasanya kalau pedagang pengusaha itu kaya-kaya. Kalau petani gak kaya, modalnya banyak, hasilnya sedikit. Kalau pedagang modalnya sedikit, hasilnya banyak. Itu bedanya. Tapi dulu entah sekarang pandemi ini masih banyak apa enggak gak tahu. Nah, kalau petani itu kadang-kadang punya tradisi membuat sesajen
ditaruh di sawah, dipersembahkan kepada Dewi Sri. Siapa Dewi Sri itu? Apa bukan Sri Mulyani maksudnya? Dewi Sri itu maksudnya Dewi Padi kan. Itu kan sisa-sisa dari kepercayaan Hindu dulu. Ini syirik. Nah itu gak bisa seperti itu. Gak bisa dipertuhankan. Karena makhluk. Tuhan itu identitasnya kidam. Tanpa permulaan. Yang ketiga, Allah yang wujud dan kidam. Sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, mati, habis, sirna. Itu mustahil bagi Allah. Karenanya yang tidak baqa bukan Tuhan. Yang tidak kekal, tidak abadi bukan Tuhan. Tuhan itu harus baqa. Mengapa baqa? Karena harus wajibul wujud. Tuhan itu wajibul wujud. Kalau tidak baqa berarti tidak wajibul wujud. Berarti bukan Tuhan. Ini pertanyaan ketiga. Ini sama dengan kidam. Kemudian yang keempat, Allah yang wujud kidam baqa. Itu seperti apa? Orang itu kalau berbicara sesuatu lama-lama penasaran tanya. Misalnya jual beli mobil, ada mobil di sana, second, bekas, gini harganya. Pasti tanya seperti apa. Kita ini tawar menawar apapun seperti apa. Kalau Tuhan ditanya seperti apa, jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kebalikan dari mukhalafatu lil hawadits, mumatsalatu lil hawadits, serupa dengan perkara baru mustahil bagi Allah. Nah, ini juga untuk menolak Tuhan-Tuhan palsu yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang di luar Islam. Tuhan itu wajib mukhalafatul hawadits, tak serupa dengan perkara baru. Ini juga menolak terhadap faham Wahabi. Wahabi yang berkeyakinan tauhid asma wa sifat. Gimana kata Wahabi? Wahabi kalau ditanya Tuhan seperti apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Nah, ajaran Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi adik dari akidah Yahudi. Disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Tapi bukan Pak Wahyudi yang ada di sini. Pak Wahyudi yang ada di sana. Saya 2 minggu yang lalu menerangkan di masjidnya TNI Angkatan Darat di Aceh. Saya bilang Wahyudi, langsung ketawa semua. Lah kenapa? Pak Kiai, ketua takmirnya Pak Wahyudi namanya. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam ala